ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita dengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di bab bagaimana dakwah beliau mengalami tekanan yang sangat masif dan sangat besar. Maka kita lanjutkan bahwasanya gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah, karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa, dihormati baik orang yang umum maupun khusus. Di samping itu beliau masih mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib. Apa yang paling disegani dan dihormati di Mekah, tetapi bagi orang-orang muslim, terlebih lagi mereka yang lemah, maka semua ini terasa amat berat dan pahit. Pada saat yang sama setiap qabilah pasti menyiksa siapapun yang condong kepada Islam dengan berbagai macam siksaan, sedangkan orang-orang yang tidak memiliki qabilah, mereka akan diserahkan kepada pemuka kaum untuk mendapatkan berbagai macam tekanan yang bila diceritakan secara detail tentu akan memiriskan hati. Selagi Abu Jahal mendengar seorang masuk Islam, maka dia memperingatkan, menakut-nakutinya, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang. Namun dia akan melancarkan pukulan dan siksaan jika orang yang masuk Islam adalah dari kalangan lemah dan awam. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun kurma, lalu diasapi dari bawahnya. Tatkala Ibnu Mus'ab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, maka dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah, padahal dia biasa hidup enak, sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Bilal yang saat menjadi budak Umayyah bin Khalaf pernah dikalungi tali di lehernya, lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dibawa berlari-lari di sebuah bukit di Mekah, sehingga lehernya membilur karena bekas jeratan tali itu. Karena memang Umayyah mengikat tali itu kencang-kencang dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu dia disuruh duduk dan di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya, suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk, lalu dia ditelantangkan di atas padang pasir Mekah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar lalu diletakkan di atas dada Bilal seraya berkata, "Tidak, demi Allah kamu tetap seperti ini sehingga kamu mati atau mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza." Bilal hanya mampu berucap Ahad, Ahad, Ahad. Maka suatu hari Abu Bakar melewati orang-orang Quraisy yang seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat Abu Bakar membelinya dengan 7 rupiah atau 5 keping perak lalu memerdekakannya. Baik jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sebenarnya tidak terlalu mengambil pusing tentang apa-apa yang ditimpakan kepadanya dari kaum Quraisy ini. Karena beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah dari kabilah ternama, dilindungi oleh Abu Thalib yang disegani,
Dan setelah itu bahkan beliau adalah orang yang paling berbesar hatinya. Maka beliau secara mental itu tidak, istilahnya tidak terlalu terganggu, walaupun ada ketakutan-ketakutan, tapi tidak separah umatnya yang awam. Apalagi umatnya yang tidak memiliki qabilah, ini akan lebih parah siksaannya. Sampai paman Utsman bin Affan itu ada tikar dari kain kurma, dari anyaman daun kurma yang dilingkarkan ke badannya, yang di bawahnya diasap. Kita saja yang ketika tidak sengaja melewati asap bekas pembakaran misalnya, itu perihnya luar biasa. Perih sekali itu di mata. Apalagi ini yang disengaja, yang dibakar dari bawah, sehingga tampak darinya kulit-kulitnya sampai melepuh. Maka begitu siksaan yang berulang seperti itu. Terima kasih para jamaah sholat subuh yang berbahagia. Semoga menjadi manfaat dan faedah kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.